Ada gue pernah ketahuan ngutang gitu di warung. Itu padahal udah gue umpet-umpetin tuh di ketahuan. Wah, disikat gue bisa-bisa. Lalu kenapa kau merokok? Blupok. Ya, balik lagi guys. Yoi. Sekarang udah lama ya. Apa kabar nih? Pada nih. Udah lama banget kita nggak syuting nih. Mungkin udah pada nungguin kali ya orang-orang ya. Betul. Udah lama banget kita nggak syuting nih. Sekalinya syuting langsung tempatnya beda. Oh iya. Tempatnya beda. Biasanya kan agak monoton gitu kan. Sekarang udah banyak foto-fotonya gitu. Cuma sayang sekali bukan studio kita nih gitu. Yang punyanya ada di sini sebelahnya nih. Tidak lain tidak bukan adalah Om Badai Halo. Krispati. Apa kabar semua? Ini Baik Om, sehat Om. Gimana? Gimana? Lancar. Oh enggak, kesininya macet. Cuma hidupnya mah aman. Oke. Lancar aja gitu. Tapi gimana ya? Jujur nih ya guys, gua deg-degan sih. Udah lama nggak syuting, udah lama nggak podcast, tiba-tiba sekalinya podcast langsung dipertemukan dengan gimana ya? Seorang Om yang nggak cuma namanya doang Badai tapi juga kece Badai tampilannya. Songgok. Songgok Om Badai. Oke. Ini nggak pakai mic. Oh lo ini ya, lo pakai audio. Iya itu pakai itu. Makanya agak Om agak kenceng dikit ngomong bentak nih. Siap. Takutnya kan agak penekanan gitu kan. Iya, langsung aja Om kita tanya-tanya dikit boleh ya? Boleh. Agak banyak sih sebetulnya. Apa? Gimana? Jadi awalnya nih mau bahas tentang masa remajanya nih. Wah. Karena kan kebetulan podcast kita ini di situ fokusnya gitu di permasalahan anak muda. Nah, Om Badai kan permasalahan anak muda yang sangat rumit dan penuh dilema dan drama itu. Iya. Ini kan Om Badai kan dulu juga pasti kan pernah remaja dong. Iya, pasti dong. Iya. Tapi kayak dulu maksudnya sekedar info nih, kalau misalkan dulu Om Badai dididik juga agak keras kan sama Bapak ya? Sangat. Itu gimana tuh? Ya jadi sebenarnya gue itu kan lahir dari keluarga Indonesia Timur, ya kan? Banyak orang yang menilai gue tuh orang Batak. Bener. Iya sih perawakannya ya gimana ya Om? Iya, karena rahang-rahang gue nih rahang keras gitu. Rahang-rahang marga Situmeang. Situmeang, Sitom. Padahal bukan. Jadi Kelihatannya. Jadi gue itu memang nggak tahu ya, mungkin karena bokap gue juga mungkin tampangnya kayak Batak juga kali ya. Jadi nurun. Gitu. Terus justru yang tampangnya Indonesia Timur Ambon-Ambonan gitu justru mungkin nyokapnya dia nih almarhumah gitu kan, kakak gue yang kedua gitu. Nah itu mungkin mewarisi nyokap gue, tapi kalau gue mungkin mewarisi rahangnya bokap gue gitu ya. Kalau boleh tahu berapa bersaudara sih Om? Kita berempat, sebenarnya berlima sih. Di atasnya gue tuh sebenarnya gue punya kakak. Oh Om paling tua nih? Enggak, gue paling terakhir. Oh jadi lengkap tuh ya? Lengkap. Jadi 1, 2, 3. Nah, terus ada kakak gue lagi, terus baru gue. Cuma itu nyokap gue keguguran tuh waktu proses dapatnya anaknya yang keempat itu. Jadi berempat total ya sekarang ya? Ya, sekarang jadinya berdua. Oh yang dua udah duluan. Nah, kakak gue nomor 1 tahun 86 meninggal, terus kakak gue nomor 2 2018 meninggal. Gitu. Sekarang kita tinggal berdua. Gitu. Jadi cewek cowok berapa atau cowok cewek. Jadi cowok 2, cewek 2. Oh, tengahnya cewek 2 ya. Iya, jadi cowok di ujung sama terakhir pembuka dan penutupnya Om Badai. Pembuka dan penutup. Iya, itulah. Tadi pas kita ngobrol-ngobrol nih ya. Iya. Dengernya boleh nggak sih Om bahas kenakalan remaja? Om Badai. Boleh dong. Gue bandel. Boleh. Gitu. Jadi gini, kalau kebandelannya apa nih kalau boleh tahu? Kalau kebandelan standar. Yang memang bisa dilakukan oleh anak-anak muda zaman itu. Pada umumnya. Ya kan? Jadi kalau kenakalan gue tuh pertama ya udah pasti kalau ulangan gue jelek gitu ya. Kalau zaman gue masih ulangan. Iya. Mungkin zaman lu apa? Ujian lah ya. Masih ulangan juga nih. Lu angkatan berapa? SMA apa? SMA ya? Iya, SMA. SMA itu lulus 2010. Oh, berarti masih ulangan. Ujian kayak gitulah. Ya apa namanya? Kayak model ulangan umum. Kalau zaman gue dulu tuh ulangan umum tuh. Jadi
kalau zaman lu mungkin evaluasi hasil belajar THB, gitu ya. THB Ya, dulu sempat gitu-gitu kenal deh. THB. Nah, gue kalau jelek, kalau nilai gue jelek misalkan ya, 0, 3 gitu atau berapa gitu ya. Itu nilai gue edit sendiri tuh. Nilai gue edit sendiri. Jadi dari 3 jadi 8. Ya 8. Iya kan? Tapi kan banyak yang dicoret-coret gitu Om biasanya Om kalau guru. Iya, tapi waktu itu gue sempat beberapa kali lolos lah. Mungkin editing gue bagus. Jiwa-jiwa editingnya mungkin ya. Iya. Ada bakat editing. Harusnya memang gue jadi editor harusnya. Bakatnya soalnya tadi dilakukan dari kecil gitu ya. Yoi. Jadi gue tuh nggak pernah punya keberanian untuk menghadapi kalau ulangan gue tuh jelek gitu. Jadi gue tuh selalu ngerobek apa istilahnya kalau dapat ulangan kan kertas ulangan kan suka dibagiin tuh hasil ulangannya Iya, kan. iya. Nah itu gue robek yang gebleknya gue tuh gue ngelempar itu di belakang lemari. Oh iya, sering tuh begitu tuh. Iya, numpuk. Orang Iya. dulu tuh begitu. Kan lemari tinggi tuh, Oh. gue lempar tuh ke belakangnya. Jadi kan Iya. banyak kumpulan-kumpulan Iya. gitu kan. Nah nyokap kan bersih-bersihin dong. Ya kan? Ini apa nih kok kumpulan-kumpulan gini? Dalam logika seorang anak kecil mengatakan bahwa itu nggak bakal ketahuan. Tapi kan untuk orang-orang dewasa nih bego banget sih nih orang gitu kan. Iya, Gini, anak gitu kan. gue gitu kan. Iya, ya Itu udah. persis kayak kakak tuh. Iya. Jadi akhirnya ya udah gue gitu. Sama kenakalan gue yang lain mungkin gue tuh rebel banget anaknya di kelas gitu. Jadi gue dulu kan di TK, SD, SMP kan gue di Tarakanita. Jadi di dalam raport gue itu di kayak kolom catatan guru gitu ya. Itu selalu ditulis kurangi ngobrol di kelas dan ngejailin temen gitu. Karena gue jahil banget orangnya. Jadi misalkan temen gue tapi ini gue nggak enak ngomongnya nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa, bongkar. Jadi Silakan. kalau misalkan ini kan gue di sini nih, terus temen gue kan cewek kan di depan, tuh mini setnya selalu gue gitu, jadi kan tarik gitu, sampai lepas loh, sampai lepas. Terus dia jatuh-jatuh gitu dong? Ya enggak Maksudnya, sih. ya kan ngelepas kan? Ya kalau jatuhnya gimana sih gue kurang paham ya. Maksudnya lepas-lepas gitu. Iya, karena gue nggak melihat secara tampak depannya kan gitu kan gue dari belakang. Ya pokoknya iseng ya udah ya. Iseng gitu. Terus gue selalu menjadi koordinator untuk kan kalau lu pakai sepatu gini kan. Kalau zaman dulu tuh gue punya rautan pensil tuh. Iya. Ya kan buat ngeruncingin pensil. Itu kan ada kacanya. Oh ya kaca. Dulu kan rautan tuh. Terus ini pasti. Iya, dulu tuh rautan tuh bunderan gini bro, bukan yang Terus ada kacanya. Anehnya ada kacanya, nggak tahu buat ngapain kacanya. Nah itu buat ngintip bro. Iya itu taruh Nah, sini. itu, dan sepatu gue selalu adalah koordinatornya. Koordinator intip. Koordinator. Tapi gue nggak menikmatinya. Teman-teman gue yang menikmati. Oh, jadi? Karena itu sepatu gue yang dipakai. Oh gitu. Yang buat naruh kaca itu. Jadi Om menyewakan sepatunya. Iya, gue menyewakan. Oh, menjadikan sepatu gua. fasilitas. Fasilitas. Gue produser gue. Otak cuan. Iya, gue ada bakat sebagai Produser juga. fasilitator. Editor, fasilitator. Iya, gitu. Oh. Dan gue nggak menikmati. Gue adalah menjaga supaya guru-guru tidak melihat kegiatan kita. Oh gitu. Otaknya udah strategis Ya ya. harus strategi. Iya. Dan gue tahu jam-jamnya kapan gue bisa melakukan itu. Berarti walaupun iseng tapi mappingnya udah bagus gitu. Gue memang terkenal kreatif memang. Kreatifnya di bagian itu. Iya. And then terus gue misalkan kalau standar-standar ngobrol berisik, misalkan guru gue lagi ngajar gitu ya, gue ngobrol sendiri samping-samping gue sampai akhirnya gurunya ke distract gitu sama obrolan gue, dan akhirnya gurunya ikut ngobrol sama gue juga di situ. Bukan malah ngajar gitu, kamu ngobrolin apa sih gitu. Jadi terus sering malah banget. nimbrung Gitu. Dan itu ke bawah sampai mungkin gue SMP-an ya. SMP tuh gue mulai banyak kegiatan, jadi tersalurkan tuh energi gue. Karena di SD kan gue nggak tersalur energinya, ya kan. Iya Jadi, begitu doang ya. jadi apa sih kalau mau ikut kegiatan ini nggak boleh sama bokap gue karena suruh belajar. Jadi energi gue tuh kayak lo tau anjing husky kan? Iya. Anjing husky tuh kalau nggak dibawa jalan kemana-mana tuh rese tuh sama temennya. Gangguin gitu. Karena dia punya apa ya namanya ya? Haus akan jalan. Iya, pokoknya energinya harus tersalurkan. Nah, gue waktu SMP tuh banyak ikut kegiatan. Jadi Ekskul gitu ya. ekskul, basket, terus Basket juga. basket gue. Terus PMR,
Oh, PMR. Palang Merah Remaja gitu kan. Iya, PMR. Bukan pengantar madu dan racun, bukan. Ntar pengantar madu dan racun lagi. Lain lagi konteksnya. Terus Mapala gitu-gitu. Oh, Mapala. Oh, Iya. SMP Mapala ada ya? Ada. Tapi pencinta alam ya? Pencinta alam. Pencinta alam. Tapi Mapalanya belum yang summit-summit ke gunung, Manjat-manjat, masih, belum. masih yang hiking biasa lah. Gitu, iya, jalan-jalan. Trekking gitu lah ya. Iya, jadi ya akhirnya gue mulai tertib lah SMP, tapi tetap ngembat duit baju olahraga pasti. SPP enggak berani gue. Oh, SPP nggak berani. Nggak berani karena bokap gue pasti bisa ngedata gitu. Iya, kan ke sekolah ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ketahuan ya Om nih, pasti kan ada punishment-nya dong. Ya. Nah, apa nih punishment-nya? Biasanya yang dijalankan orang tua punishment-nya apa? Dulu tuh kakak gue yang pertama galak banget, almarhum. Yang cowok ini? Yang cowok. Dulu galak banget. Jadi kalau misalkan ada ulangan, ujian gitu, ketahuan kan kalau gue nyontek atau jawaban salah gue benerin, wah itu ketahuan sama dia. Pasti tuh gue udah pastilah kena. Zamannya anak-anak zaman dulu tuh kena pukul mah wajar. Iya sama. Gue juga sempat ngerasain. Jadi bokap gue tuh orang yang strict, disiplin tinggi, ya rajin main tangan juga sih. Oh iya. Jadi kayak misalkan gue belajar matematik, gue kan paling males belajar matematik. Oh sama Om, fobia angka kita. Iya boy. Tapi ya kalau belajar tuh minimal nih, kalau belajar itu kalau orang zaman dulu tuh bilang ikat pinggang ya. Kalau sekarang kita bilang gesper. Iya. Kalau zaman dulu tuh bilangnya rem. Oh rim. Orang-orang zaman dulu tuh bilang rem. Rem itu di atas apa? Udah ancaman. Iya, ajar. Taruh gitu sama sendal bata tuh yang segini-segini. Aduh, taruh terus deh. Salang itu melepok gitu. Zaman dulu tuh. Jadi tapi sama Om Iyo digituin juga. Pernah ada, tapi dia udah kuliah kan waktu itu kan. Jadi waktu itu kita menanggapinya ya sekolah anak sekarang mungkin bisa dilaporin kali ya. Kalau zaman dulu kita menganggap itu sebagai pendidikan aja. Pendidikan. Supaya disiplin tinggi dan mental terlatih. Gitu kan. Udah sama itu kan kenakalan di sekolah ya. Kalau kenakalan di lingkungan rumah gua di Mampang ya. Oh dulu Mampang tinggal. Gua kan rumah di Warung Buncit. Jadi gua kan bergaul sama anak-anak yang memang tinggalnya akamsi, ya kan, anak kampung situ gitu ya kan. Akamsi, gue bergaul sama akamsi kan. Nah, jadi ya itulah, gue tuh suka mengkoordinir hal-hal yang bahkan tersalurkan lagi nih iya gitu. Jadi misalkan kayak ada gue pernah ketahuan ngutang gitu di warung ya kan, ngutang. Jadi gue ngambil coklat, ngambil apa, bokap gue beli rokok, dia yang bayar gitu. Dia yang bayar gitu kan si opat tuh. Terus ada pernah ini juga mengkoordinir anak-anak itu buat istilahnya apa sih dalam zaman dulu tuh ngintip orang mandi. Gue pernah koordinator juga. Tersalurkan. Dari SD ada bakat. Iya, ada bakat. Tapi gue koordinator ya. Koordinator. Gue bukan pelaksana dia. Hal-hal gitu nggak pernah menikmati. Gue koordinator aja. Gue lihat ada kesempatan. Oh di sini ada lubang ini, intip gitu. Masih tahu nih, ini sela-selanya nih. Iya. Ada kesenangan tersendiri berarti ya ketika orang itu berhasil. Iya. Gitu. Oke. Iya. Jadi ya apa ya? Maksudnya mengkoordinasi. Tapi ini langka loh guys. Biasanya dia yang mapping untuk kenikmatan dia sendiri, tapi dia mapping buat kenikmatan orang lain gitu. Tuh, gua itu perlu dilestarikan sih orang-orang gitu. Orang gitu langka. Iya, karena dia tidak menikmati dosanya. Egois. Orang lain malah dijeromosin ke dosanya tuh. Lu aja yang dosa deh, gue jangan gitu ya. Iya. Jadi pas tanya, "Lu kan bukan gua." Enggak, gua nyuruh. Udah dia mau, fasilitator aja. Iya. Ada kesempatan. Kalau mau ya ayo, kalau enggak mau itu pilihan dia. Zaman sekarang job seeking tuh job seeker gitu kan. Ini ada pekerjaan nih, ada kesempatan nih. Lo mau ngelamar nggak? Oh boleh gitu. Gitu. Tapi waktu saking kerasnya si Om Eor gitu ya ke Om Bade, itu tuh hubungan antara kakak sama adik tuh gimana? Oh dulu gue sebel banget sama dia asli. Biasanya cowok sama cowok emang nggak pernah sebel. Karena apa ya? Dulu setiap kali mau kayak ngerjain PR, ulangan tuh kakak gue tuh rese memang. Jadi gak bisa ngelihat gue tuh ada sela dikit buat main gitu. Jadi emang apa ya, kakak gue tuh selalu, lu mau ini nggak mau perbaiki nilai ulangan lu nggak gitu. Terutama nilai matematika nih gitu segala macam. Itu rese banget sih zaman dulu ya. Jadi gue kesel banget kalau
kalau ditinggalin sama kakak gue nomor 1 tuh di rumah pasti senengnya merdeka ya. Wah, istilahnya enggak, kalau ada dia di rumah gue sebel gitu. Tapi kalau misalkan dia udah pencabut kemana, bebas lah. Karena nyokapnya dia nih selalu dari dulu orangnya longgar sama gue. Oh, gitu. Agak-agak iya, selalu lah. Orangnya slow. CS. Karena emang gue adik kesayangannya dia juga gitu gitu kan. Jadi agak longgar lah, agak ada hatinya gitu. Tapi kalau kakak gue nomor 1 mah kagak ada. Tapi emang orangnya begitu Om? Maksudnya emang orangnya pendidikan banget, apa emang dia cuma iseng aja sama Om? Mungkin karena biasa. Sabar. Tenang. Ntar ada saatnya kita tanya Kita ya. podcast juga ya. Itu namanya jenggot tuh, jenggot. Oh, jenggot. Yang itu? Itu namanya Hulk. Oh, Hulk. Oh, hijau ya. Ini yang lagi dikerodongin namanya Parjo. Parjo. Yang putih? Yang putih Beli. Karena dia jalak Bali. Oh, jalak Bali, Beli namanya. Kenapa jadi ngomongin burung? Enggak tahu dia nyaut tuh minta dibahas. Minta dibahas ya. Iya. Ya, jadi kalau kakak gue nomor 1 memang karena langsung dididik sama bokap sih ya. Jadi ngikut banget ya, kental ya. Dan dia juga digebukin juga sama bokap gue. Sama aja. Ya. Tapi sama anak cewek tetap begitu? Enggak, anak cewek enggak. Bokap gue sama anak cewek sangat hormat. Protect. Orang-orang timur tuh hormat sama perempuan. Jadi Itu. ngedidiknya yang cewek agak lembek sedikit atau Enggak gimana? juga, tetap diprotek. Tapi dia kayak punya cara sendiri. Oh. Treatment sendiri Dia lah. punya treatment sendiri. Kira-kira apa berarti emang papanya Om Badai ini punya cara tersendiri dalam mendidik cewek. Jadi bukan berarti cewek itu jadi lembek ya Om? Iya, jadi dia tuh kalau mendidik cewek lebih kepada ketegasan verbal aja. Jadi apa ya, bokap gue tuh kayak punya preset sendiri-sendiri gitu. Kalau buat mendidik anaknya yang cowok itu memang ada fisiknya, Tapi sebenarnya kalau kita curhat tentang dari hati ke hati, Hal yang deep gitu. hal yang deep gitu ya. Kalau anak selatan bilang deep talk. Deep talk. Itu bokap gua pengertiannya luar biasa. jadi Dibanding gua cerita sama nyokap gua. Kalau nyokap gua tuh orangnya logis gitu. Logis aja gitu kan. Kebalik malah ya. Iya, biasanya cowok tuh lebih logis kan. Kalau bokap tuh orangnya keras, disiplin tinggi, tapi begitu kita ngomong deep talk, dia kayak punya Empati. punya empati gitu, bukan punya empati sih, mesti nyokap juga punya empati, cuma kayak punya hati yang lebih luas gitu, dan telinga yang lebih dalam untuk mendengar gitu. Itu bokap gua, almarhum bokap gua. Jadi kayak misalkan gua waktu masih SMA, gua ketahuan pacaran lah. Ya, tahun pacaran sama cewek gitu. Jadi awalnya belum boleh nih pacaran sebetulnya. Wah, nyokap gua nggak ada pacaran. Bokap? Bokap gua lebih los. Oh, justru. Iya, lebih los. Tentang pacaran. Ya. Tapi karena mungkin dia mengerti ya, maksudnya. Emang zamannya gitu ya kali. Kebutuhan laki-laki. Iya, maksudnya anak ketemu sama teman-teman lawan jenisnya masa nggak ada ketertarikan, kecuali wajar. tanda kutip ya, gitu ya. Iya. Tanda kutip. Nah, tapi ketika gua curhat, bokap gua nanya, emang benar kamu ini gitu kan, karena bokap gue yang ngambil rapot ke sekolah kan, jadi kan tahu lah gelagat-gelagatnya kan. Iya pak, gini ya bokap gue santai aja, ya yang penting kamu belajar tetap bagus nilainya, tanggung gitu jawab kan. ya. Terus jangan memalukan orang tua, dalam arti mohon maaf maksudnya ya hamil di luar nikah atau apa kayak gitu-gitu ya, jangan sampai, karena itu keluarga gue anti banget kayak gitu kan. Tapi kalau gue cerita sama nyokap gue, habis gue udah pasti gitu, karena prinsipnya dia nggak ada tuh pacaran pada saat sekolah, lu belajar aja gitu. Bener-bener diputus saat itu? Iya. Harus putus saat itu? Harus putus. Jadi gini, gua dulu kan kelas 3 gua mau lulus, SMA. cewek gua kelas 2. Oh, bawa kelas. Kelas 2 SMA. Terus dia nitipin sesuatu lah ke gua. Kayak apa namanya? Kenang-kenangan tanda tangan di roknya dia. Jadi rok sekolahnya dia di tanda tangan gitu. Kalau kuliah jangan lupa sama aku ya, gini-gininya kan satu kenangan. Iya. Jadi roknya dia dikasih ke gua simpen. Iya. Ketahuan. Gua simpen karena gua udah lulus kan. Bener. Belum lulus tuh, masih kelas 3. Nah, nyokap gua beresin ini dong. Iya, baju-baju. gitu kan.
Itu padahal udah gue umpet-umpetin tuh di ketahuan gua, disikat gua bisa-bisa. Ini siapa nih menyemir rok? Iya. Karena dipikirnya bawa cewek masuk. Iya, padahal gitu. bukan. Gua cuma dihadiah lagi pula dalam hati. Kalau sekarang gue mikir ya, kenapa nggak ke mejanya aja sih atau ya, apa gitu kayak kenapa harus rok ya? Begitu. Ekstrim juga ceweknya ya. Ekstrim juga agak ekstrim juga ceweknya ya. Padahal gue ngapa-ngapain emang dikasihnya begitu. Iya, entah kaset kayak apa iya kayak apa. Kenapa harus rok gitu ya? Udah habis gue. Tapi bokap gue nggak se-ekstrim bokap gue. Ya bokap gue malah bilang, ya kan dia laki-laki, kalau dia dikasih rok ya normal lah gitu. Jadi nggak perlu dipermasalahkan, kan dia nggak ngapa-ngapain kan, kamu kan cuma dikasih aja sebagai kenang-kenangan, nggak usah ada masalah gitu. Nah itu bokap gue. Hampir mirip kayaknya kita. Soalnya aku waktu SMP, SMA juga, SMA nggak sih, pas SMP tuh juga pacarannya Backstreet. Oh Backstreet ya. Jadi waktu itu pernah ketahuan sama mama di sidang tuh bertiga sama kakak gua. Iya. Terus disuruh kamu putusin dan berdoa. Aduh, berat tuh. Mau bingung kan. Iya. Aduh gimana nih? Susah itu. Jadi ya bokap gue selebar itu, sesantai itu. Sesantai itu. Tapi nyokap gue memang strict gitu. Tapi kalau soal keras, disiplin, bokap gue mah nggak ada lawan lah. Iya. Tapi maaf Om, kalau misalnya nih, ketika kan otomatis bokap mematahkan argumen nyokap nih. Nah, mereka tuh apakah nyokap jadi ngerti atau bertahan dengan argumennya? Debat mereka akhirnya. Oh, jadi ibaratnya mereka debat, gue cabut gitu. Pulang-pulang gitu. udah beres. Udah beres gitu. Tapi memang mereka mungkin mereka ada deep talk-nya lagi gitu. Iya. Jadi setelah itu pasti ya. Setelah itu ya omongan tempat tidur lah, obrolan tempat tidur lah antara suami istri gitu kan. Mungkin benar dibahas. Mungkin maksud saya tuh gini, maksud saya gini, mungkin gitu. Lebih ngerti. Akhirnya jadi saling pengertian. Iya. Tapi nih Om, kalau ditanya, Om lebih deket ke Opa atau Oma nih? Secara personal gitu. Bokap atau nyokapnya maksudnya ya? Iya, imbang sih. Imbang. Tapi gini, kedekatan gue sama bokap tuh lebih kepada pembahasan yang hidup, masalah hidup. Jadi gue tuh SMP ya guys, gue SMP itu udah diajak ngomongin filsafat, karena bokap gue tuh kan pembaca buku banyak banget kan. Ya kamu lihat sendiri lah ya, bukunya banyak banget, dan bukunya itu semuanya rata-rata tentang tafsiran-tafsiran, filsafat dan lain-lain. Jadi gue tuh udah diajak ngobrol tentang tafsiran. Dulu kan bokap gue ada pendeta juga kan. Jadi udah diajak tafsiran kitab, terus udah diajak ngomongin perang dunia seperti apa kayak gitu. Perang dunia Om? Iya, karena bokap gue adalah sospol kan. Bokap gue sarjana sospol gitu. Nah, dan STH serta master teologi. Jadi obrolan anak SMP pada saat itu tuh jauh dari berbobot banget ya. Iya. Sehingga pada saat gue di kelas atau di sekolah, gue lebih sering jadi leader, jadi pemimpin gitu. Karena lebih banyak knowledge-nya lebih betul, banyak. Ya. Ketua kelas sudah pasti. Ini di luar kebandelan ya, ketua kelas. Ini positifnya nih. Ketua OSIS juga. Ketua OSIS sempat SMP tuh menjabat. SMP, SMA juga. SMP, SMA. Iya. Oke. Gitu. Jadi ya sampai ke bawah ke kampus ya. Maksudnya di himpunan juga gue ketua himpunan juga. Jadi maksud gue kalau kedekatan gue sama bokap tuh yang tadi gue bilang lebih kepada hidup dan cara menyikapi masalah-masalah yang dihadapi. Tapi kalau ke nyokap gue tuh ketika ada, misalkan ketika bokap gue lagi keras sama gue, orang pertama yang gue minta tolong tuh ya nyokap. Larinya ke nyokap. Iya. Jadi imbang lah ya. Iya. Jadi ada hal yang harus ke nyokap, ada hal ke bokap. Betul. Oke. Jadi kayaknya keren banget nih masa mudanya ya, masa remajanya lah ya. Remaja. Nanti mungkin. Tapi jangan ditiru ya guys, yang jelek jangan ditiru. Jelek jangan ditiru, buang aja. Cuma kalau anak muda, kalau menurut aku ya, Om, ya harus ada bandel-bandelnya dikit sih. Biar jadi pas nanti lu punya anak, lu bisa tahu bandelnya nggak telat jangan lah. Kayak gini, gue udah pernah gitu. Iya, betul. Jangan sampai lu bandel tapi udah bukan tahapan yang harus telat bandel. Nggak boleh telat bandel. Jadi gue punya satu cerita nih bro. Waktu gue masih SMP, gue kan nyoba-nyoba ngerokok kan. Mungkin nyokap gue udah tahu ya kalau baju gue sering bawa rokok gitu ya. Ada yang nyuciin ya? Biasalah, bocah kan, bocil-bocil yang ngerokok kan nggak ngerti cara bagaimana ngerokok kan. Ada kebakar lah di kantong gitu segala macam gitu kan. Satu sore, bokap gue kan biasa duduk di meja makan gitu ya, ngopi atau ngeteh gitu. Kamar gue itu di
di dekat ruang makan letaknya. Jadi gue keluar, mau keluar nih, mau main keluar nih. Terus kata bokap, Badai kamu sini dulu gitu. Papi mau ngomong gitu. Udah suruh duduk kan, gue duduk. Napi gitu. Ya ngomong lah ngalur gitu soal pelajaran apa segala macam. Gue kira bokap gue dapat panggilan lagi karena jujur aja gue masih sekolah tuh surat panggilan selalu ada mendarat di rumah. Gue nih langganan dipanggil mungkin di sekolah ada template-nya kali itu. Ada ya, kasih aja langsung. Dikasih langsung gitu, print, kan. langsung kasih. Ganti tanggal doang. Ganti tanggal doang lagi. Iya. Ya udah akhirnya terus bokap ngomong gini. Ini ada titipan dari oma gitu. Dari oma gue. Ya ambil lah, panjang segini nih. Kayak kotak gitu panjang. Bungkusnya hitam. Mana mam gitu dari oma gitu. Wah gua seneng nih mungkin dapat jam tangan atau apa gitu kan. Kado ya kan. Ya, menjelang ulang tahun lah. Oh kan. iya. Nah, terus udah nih buat kamu gitu. Buka aja katanya. Gua buka dong. Kok gua keluarin dikit kok warnanya merah nih. Apa nih gua bilang nih. Gua keluarin lagi ada tulisan garam nih. Gua curiga nih apa nih. Nggak taunya rokok 1 slop. Terus gue bilang Gudang garam. Terus gue bilang gini, maksudnya gimana ya Pak gitu kan? Pura-pura kan gue nggak tahu nih. Pura-pura Buka dong, buka aja kata bokap gue. Maksudnya gimana? Ya buka aja gitu. Itu kan ada isinya dalamnya gitu kan. Gue buka, isinya rokok dong. Suruh buka rokoknya. Terus bokap gue ngomong, buka dong. Kita papi kan ngerokok juga. Rokoknya kita sama-sama aja. Itu. Maksudnya ngerokok. Gue ambil 1 nih, gue pikir memang kesempatan gue ngerokok kan, katanya emang lagi mau dijebak gue gitu. Mau disikat. Rokok, gue ambil 1, jangan 1 dong, 2. Gitu, jadi 1 mulut 2 tuh. Dibakarin sama dia pakai korek api 3 duren tuh yang yang kuning tuh, gitu kan, bakar. Isap gitu, gue kan nggak berani ngisap sampai dalam dong, ya kan, ngisap. Gimana ya, takut-takut gitu. ya. Iya, isap sampai dalam katanya. Wah gimana ya, gue isap sampai dalam kan. Terus batuk kan, batuk gitu. Kuat nggak? Nggak kuat Pak. Nah lalu kenapa kau merokok? Blupok. Udahannya sikat lagi. Udahannya sikat lagi. Wah itu lampu hijau ya. Kirain setuju nih ya kan. Iya. Itu nah kehebatan nyokap gue tuh langsung backup gue gitu. Langsung ada nyokap di situ. Gue tuh nggak mau gue dikasarin gitu. Dia udah tahu nih detik-detik nih si Badai bakal kena nih sama bokapnya. Jadi dia udah langsung meluk gue tuh. Kejadian di ruang makan itu, gue masih SMP kelas 1 apa kalau nggak salah. Ditempeleng. Jadi ya tapi gue menganggap itu bukan kok jadi gini gitu. Gue menganggap itu pendidikan buat gue. Sejak itu gue nggak berani lagi. Gitu. Ya cara didik orang dulu sama orang sekarang agak beda. Ya. Tapi aku mau nanya nih, kalau misalkan nanti Om punya anak laki, apakah Om akan mendidik dengan cara didik yang sama atau gimana? Sekarang ini cara mendidik anak itu udah seperti udah beda banget ya. Artinya anak-anak sekarang tuh lebih kepada diajak berteman dengan orang tua. Iya, benar tuh bokap gue bilang kayak gitu. Diajak berteman. Tapi yang menjadi catatan utama adalah jangan sampai pertemanan antara orang tua dengan anak itu menggugurkan respect gitu. Iya, kelewat batas jadi seenaknya anaknya juga. Gue kurang setuju sih kalau misalkan ada orang tua yang manggil sama anaknya brabro gitu. Apa segala macam. Tetap harus ada respect antara anak orang tua. Tetap harus manggil ayah, bunda, bapak, ibu, papa, mama. Sama dedi, mami lah, Daddy, terserah lah mami, gitu, whatever lah. Karena tetap harus ada positioning antara anak dengan orang tua itu tetap harus ada. Iya. Tapi bagaimana cara menurunkan positioning itu, nah itu yang harus kita atur. Tetap ada respect, tapi juga jangan terlalu tingkatannya jangan terlalu kelihatan kali Om gitu ya. Jadi sekarang ini kan teknologi berkembang ya, semua digitalisasi di mana-mana. Kita nggak bisa kontrol anak kita pegang handphone, gadget, nonton apa. Historinya juga nggak tahu. Kalau zaman dulu, terus terang aja ya, misalkan gue nonton Blue Film gitu ya, nonton BF gitu, itu masih takut-takut gitu. Iya, Kalau sekarang semua sudah terbuka luas ya kan, VPN di mana-mana gitu. Iya kan, makanya ada tutorial pakai VPN lagi. Betul. Tapi yang harus menjadi message utama adalah bagaimana anak itu menikmati film-film itu untuk edukasi saja gitu. Itu tantangan untuk orang tua zaman now. Iya, dan ya parental advisory gitu kan, di bawah pengawasan
orang tua dan keluarga gitu. Jadi kayak kalau misalkan pendidikan zaman dulu kan istilahnya lebih fokusnya tuh lu kalau gue pukul berarti itu tandanya lu salah. Tapi kalau mungkin kalau sekarang kayak kita harus ngincarnya lebih ke pemikirannya gitu ya berarti. Iya, ya pemikiran sama kuncinya di pemikirannya berarti. Kalau memang mau dikerasin ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma ya harus dikasih message bahwa ketika anak dicubit atau mungkin diplak gitu kan, itu bukan berarti kita melakukan kekerasan, tapi kita ngasih tahu dengan cara ini berarti ini tidak boleh gitu. Ya. Itu. Dan ada mungkin ada tahapannya kali ada sampai ada tindakan gitu, seperti itu. Iya. Ada peringatan-peringatan sebelumnya yang betul. Jadi merupakan sebuah tambahan juga informasi bahwa kenapa anak-anak sekarang ini dalam tanda kutip sorry to say mentalnya lemah gitu ya. Karena memang terbiasa dengan sesuatu yang tadi gue bilang gitu. Terbiasa dengan zona nyaman, semua serba gampang gitu. Instan. Ya. nggak berusaha. Kalau kita zaman dulu ya benar-benar kayak gue pengen punya sepatu Converse gitu. Gue tuh dulu pengen banget punya sepatu Converse All Star gitu ya. Itu nggak mungkin gue minta sama bokap gue karena nggak bakal dikasih. Gimana caranya kerja? Iya, gimana caranya gue ngumpulin dari duit jajan gue gitu. Sehingga gue bisa beli di Majestic waktu itu 75.000 tahun 92. Belum lahir Converse gitu, Chuck 92 Taylor. coy. Iya, Chuck Taylor 75.000 tahun 92. Itu gue baru bisa beli itu 6 bulan. Tapi ditambahin nggak Om sama misalnya kayak enggak sama pure duit Om? Pure duit dari jajan. Jadi itu bokap gue dulu ngasih uang jajan, nyokap gue ngasih 750 perak. Gue SMP sehari. Kira-kira kalau sekarang berapa Om? 750 perak tuh zaman dulu. Sekarang tuh dikonversikan Ya, biar 10 kali lipat lah. Mungkin ya. 750.000 berarti mungkin ya. ngaco loh. 75.000 7.500. 7.500 10 kali. Nggak nyampe ceban guys. Iya. Bisa nabung, bisa beli Chuck Taylor. Chuck Taylor. Betul. Di Majestic ya, baru 75.000 6 bulan. Zaman belum ada sensi itu ya. Belum. Waduh, Mall fancy, coy. Arion kali ya. Iya, tapi itu sih ya. Mungkin kalau sekarang Converse mah. Kemarin gue baru dari toko gitar kan. Ini kita intermezzo aja dari toko gitar. Gue lihat gitar ada anak mungkin segede kalian lah mungkin ya. Diantar bokapnya tinggal tunjuk aja. Kayaknya enak nih Pak. Ini enak, bapaknya bayar. Gitu. Iya. Sementara gue dulu beli sepatu aja. Iya. Mesti 6 bulan ya, coy. Ya, tapi kita nggak bisa menyalahkan karena memang itu adalah kasih sayang kan. Iya. Ya, tapi kan masing-masing orang beda-beda. punya kasih sayang berbeda. Iya, Gitu. bener deh, Om. Tapi kita back sedikit ke hubungan Om sama kakak-kakak Om nih. Iya. Kan kalau bisa dibilang sebenarnya kalau Om pribadi berarti ngalamin kedukaan 2 kali lah ya. Iya. Terkait dengan kakak-kakak Om nih. Iya. Nah, dengan hubungan Om sama Om Eo dulu yang memang kurang, pada saat momen itu apa yang Om rasain? Apakah Om tetap merasa sedih atau? Iyalah, aku kan masih kecil Jo, masih. Aku tuh kakakku meninggal tuh yang pertama gue masih kelas 3 SD. Jadi gue nggak tahu. Beda umurnya jauh ya Om? Beda jauh. 86 tuh dia udah umur berapa? 22. Om Badai 3 SD. 3 SD itu umur berapa? Ya kira-kira 7 tahun ya? 4, 5, 7, 8 tahun 7-8 tahun, ya itu. Jadi gue bener-bener, jadi begitu kakak gue meninggal, terus dibawa ke rumah kan, ditidurin gitu di kayak dipan gitu kan. Ya literally gue nggak tahu ini kenapa sih kok nggak bangun-bangun gitu. Jadi gue bilang sama nyokap gue, sakit apa? sakit demam berdarah. Gue bilang sama nyokap gue, kayo nggak berangkat kuliah mah gitu. Gue nggak tahu bahwa orang meninggal tuh kayak begini gitu. Mama nangis tuh jawabnya. Nggak bisa jawab dia, ya gue dipeluk aja terus gitu. Oh, takutnya kalau tahu Om jadi syok kali ya. Betul, cuma setelah itu yang berat ke gue adalah obses bokap gue untuk gue menggantikan kakak gue itu langsung dihibahkan ke gue semua. Langsung berat gitu ya, langsung ditumplekin gitu. Iya, karena gue anak laki satu-satunya kan gitu. Jadi waktu kakak gue yang pertama meninggal itu gue kan masih kelas 3 SD kan. Jauh memang umurnya, kalau nggak salah tuh belasan tahun lah. Karena mereka bertiga tuh jaraknya cuma setahun. Oh, Om Badai jauh sendiri ya? Jauh. Iya, setahun. 60-an tapi setahun lah ya. Om Eo berarti 65 ya? Kan Mama Iya. 66. Iya, 65, 66, 67. Nah, gue langsung loncat 78.
Oh jadi kayak ini ya, apa kesayangan keluarga Iya, kayaknya. Wah, anak kecil gemes gitu kan. Betul. Jadi ya udah gemes bandel lagi kan. Udah akhirnya jadi gua nggak ngerti kalau orang meninggal tuh gini ya gitu. Terus udah gitu banyak orang di rumah segala macam, nggak ngerti gua, nggak paham. Tapi setelah kakak gua meninggal itu memang dia bokap gua tuh ada obsesi kan, ada obsesi tentang kakak gua. Bebannya ke om. Iya, kakak gua tuh insinyur teknik sipil, maka gua harus jadi insinyur teknik juga. Gitu ya. Terus kakak gue itu cowok yang istilahnya manly banget lah gitu kan. Ya gue juga harus jadi kayak gitu. Oh jadi harus plek dia gitu. Nah itu ada positif negatifnya tuh, ya kan. Jadi untung gue kuat jalannya kalau gue nggak kuat. Bisa tekanan mental. Tekanan mental juga. Jadi mungkin buat bapak-bapak zaman sekarang ya mungkin jangan terlalu begitu juga. Artinya anak tuh punya jalan masing-masing. Jadi tinggal dikontrol aja. Dia mau apa, jadi fasilitasi ya. Daripada jalannya terpaksa gitu. Betul. Oke deh. Oke, kayaknya udah banyak banget nih guys. Tapi keren banget gua akuin. Tadi beberapa kali gua denger ceritanya Om Badai. Beneran merinding coy. Jadi bukan rekayasa nih yang merinding beneran, bukan karena ada makhluk laut atau gimana, tapi keren banget ceritanya gitu. Kalau kalian lihat di sebelah sini ya, ini ada dispenser. Hangat di sebelah sini agak hangat gitu. Ada sosok. Ada sosok.